Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, karunia, taufik dan hidayahnya bagi kita semua sehingga kita dapat melanjutkan sekuen pembelajaran training of trainers atau workshop untuk menyiapkan tenaga pengajar pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inovator yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Izinkan nama saya Busra. Saya bertugas sehari-harinya di pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan unit kerja BPSDM Provinsi Sumatera Barat sebagai fungsional Widya Suara Ali Madya. Pada kesempatan ini, menyampaikan tentang strategi pembelajaran agenda kedua kepemimpinan strategis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada agenda kepemimpinan strategis ini sesuai dengan yang diatur pada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 2/PDP-PDP-07/2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural, di mana sesuai dengan master penjadwalan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina, maka kalau kita lihat seperti yang dilingkari ini, bahwa pada hari ketiga itu ada ceramah isu strategis kepemimpinan kewirausahaan dan juga ada ceramah isu strategis tentang tema PKN 2 ini. Kemudian dapat kita lihat di master penjadwalan ini, ya, pada hari ketujuh itu ada pembelajaran mandiri berupa pembelajaran di agenda kedua sebanyak 6 jam pelajaran. Kemudian setelah itu ada juga pembelajaran mandiri dalam bentuk penugasan-penugasan kepada peserta PKN 2, yaitu pembuatan esai mengenai isu-isu di agenda kedua. Pada hari ke-14, hari ke-15 dan hari ke-16, itu berlangsung sinkronus pembelajaran agenda kedua, di mana pada hari ke-14 itu ada 4 jam pelajaran. Kemudian setelah itu ada asinkronusnya, pembelajaran di agenda kedua sebanyak 5 jam pelajaran. Selanjutnya pada hari ke-15, sinkronus pembelajaran agenda kedua dilanjutkan sebanyak 4 jam pelajaran dengan diikuti dengan asinkronus pembelajaran agenda kedua sebanyak 5 jam pelajaran juga. Pembelajaran agenda kedua sinkronus dilanjutkan pada hari ke-16 yang memuat 3 jam pelajaran dengan asinkronus pembelajaran di agenda kedua 4 jam pelajaran. Di samping pembelajaran melalui asinkronus, juga ada pembelajaran pada hari ke-37 kalau kita lihat, dan ini berlangsung dengan cara klasikal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini dilaksanakan dengan metode blended learning, yaitu berlangsung secara distance learning, kemudian juga ada klasikal. Nah, pada hari ke-7, sebanyak 2 jam pelajaran, berlangsung pembelajaran agenda kedua, overview dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Setelah peserta PKN 2 melakukan sekuen pembelajaran yang berkaitan dengan proyek perubahan yang mereka desain. Oke.
Nah, pada hari ke-14 sinkronus 4 jam pelajaran ini, bahwa skenario pembelajaran dimulai dari yang pertama, pembelajaran agenda kedua, di mana pada skenario ini penjelasan dimulai dari overview agenda kedua, kepemimpinan strategis dengan mata pelatihan, kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan kepemimpinan pembelajar. Tentu saja pada agenda kedua ini, kita akan menjelaskan juga kepada peserta kompetensi apa yang dibangun di agenda kedua berupa kompetensi kepemimpinan strategis yang dikorelasikan dengan pelaksanaan tugas peserta dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dengan jiwa kepemimpinan kewirausahaan dan kemudian dikontribusikan untuk bagaimana caranya membangun organisasi pembelajar sehingga nanti akan membawa instansi peserta ini kepada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pimpinan, dalam hal ini kepala daerah. Setelah pembelajaran agenda kedua dan skenario pembelajaran ini, yang kedua adalah penjelasan tentang isu strategis berkaitan dengan tema. Di mana pada skenario ini, peserta PKN 2 diharapkan dapat melakukan analisis yang lebih mendalam berkaitan dengan isu-isu strategis dan merumuskan solusi yang tepat sesuai dengan tema PKN yang telah ditetapkan. Pada hari ke-14 sinkronus ini juga dijelaskan tentang penjelasan tugas kelompok dan individu pada kegiatan asinkronus sebanyak 5 jam pelajaran, di mana penugasan kelompok bisa menggunakan diskusi forum online, proyek kelompok, simulasi, dan lain-lain sebagainya. Dan ini kita serahkan kepada peserta seperti apakah platform yang mereka akan manfaatkan pada penugasan-penugasan kelompok di asinkronus ini. Kemudian ada penutup di hari ke-14 ini. Peserta diberikan brainstorming penguatan yang berkaitan dengan isu strategis yang dikorelasikan dengan agenda kedua, yaitu kepemimpinan strategis. Kemudian pada hari ke-14 asinkronus, ya, peserta dibagi atas 3 kelompok. Peserta dibagi atas 3 kelompok, dan ini diserahkan kepada peserta dapat dibagi 3 kelompok dengan difasilitasi oleh fasilitator, dan itu pembagian itu ada di LMS PKN 2 ini. Kemudian peserta melakukan diskusi dalam kelompok sesuai dengan penugasan yang berkaitan dengan isu-isu strategis untuk gunanya merumuskan solusi yang tepat sesuai dengan tema PKN yang ditetapkan. Selanjutnya, skenario pada asinkronus 5 jam pelajaran ini dilanjutkan dengan penyusunan bahan paparan untuk besoknya dipresentasikan dengan difasilitasi oleh fasilitator. Nah, penyusunan bahan paparan ini, kelompok peserta dapat menyajikan hasil dari diskusi kelompok ini seperti yang kita lihat pada poin 2. Kemudian ada forum online. Pada skenario ini peserta bisa menggunakan berbagai platform untuk pembahasan yang berkaitan dengan resume, isu, dan hal lainnya yang membutuhkan pendalaman materi pembelajaran. Kemudian hari ke-15, skenario pembelajaran secara sinkronus. Dimulai dilanjutkan dengan pengantar skenario pembelajaran. Kita lihat sebelumnya apa yang kita sepakati pada sinkronus di hari ke-14. Ya. Kemudian setelah itu, kita memberikan kesempatan kepada peserta melalui kelompoknya untuk melakukan pemaparan
penugasan kelompok mereka, dan kemudian setelah itu ada tanggapan dari kelompok lain dan tanggapan dari fasilitator. Poin ketiga, penjelasan tugas kelompok berikutnya, dan poin keempat adalah penutup di hari ke-15 sinkronus ini. Di hari ke-15 asinkronus sebanyak 5 jam pelajaran, peserta melanjutkan dengan diskusi dalam kelompok sesuai dengan penugasan dan penyusunan bahan paparan. Ya, penyusunan bahan paparan guna dipaparkan lebih lanjut di hadapan fasilitator dan akan diberikan tanggapan oleh fasilitator berupa penguatan-penguatan atau brainstorming untuk selanjutnya. Nah, pada hari ke-16, sesuai dengan master penjadwalan, sebanyak 4 jam pelajaran. Ya, pengantar skenario pembelajaran, overview juga dari yang sebelumnya, kemudian pemaparan tugas kelompok, tanggapan kelompok dan tanggapan fasilitator. Kemudian di poin ketiga, kita mulai untuk review esai individu. Ya, karena sebelumnya peserta di samping penugasan secara kelompok, peserta juga diberikan semacam penugasan dalam bentuk esai. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dari lesson learn yang telah kita bahas pada pemaparan penjelasan sebelumnya. Nah, pada hari ke-16 asinkronus sebanyak 3 jam pelajaran, diskusi dalam kelompok sesuai dengan penugasan. Kemudian kerja individu sesuai penugasan. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan dapat mengupload paparan tugas kelompok melalui LMS. Kemudian di poin keempat, peserta diminta untuk mengupload tugas individu berupa esai atau apapun bentuk lainnya dari yang telah diberikan oleh fasilitator. Nah, berkaitan dengan pemilihan isu-isu strategis, kita mengkorelasikannya dengan reformasi birokrasi tematik. Tentu saja kita sudah memahami tentang reformasi birokrasi tematik, di mana dampaknya bisa langsung dirasakan oleh publik, oleh masyarakat. Pada kesempatan ini, kita meminta peserta melakukan diagnosa isu strategis dan aktual. Selanjutnya, silakan diskusikan sesuai agenda. Silakan lihat kembali slide ke-6 sampai dengan slide ke-11. Ya, kita memberikan penekanan bahwa memastikan peserta dalam penugasan ini melakukan pemilihan isu strategis yang selaras dengan reformasi birokrasi tematik, ya, di mana dalam hal ini kita meminta peserta melakukan diagnosa isu strategis dan aktual. Selanjutnya, panduan dari slide ke-6 dan 11 itu bisa jadi acuan untuk peserta mengerjakan penugasan-penugasan seperti ini. Nah, saya kira itu yang perlu kita sampaikan strategi pembelajaran di PKN 2 ini. Semoga saja strategi pembelajaran ini dapat memberikan penguatan-penguatan bagi fasilitator yang ditugaskan nanti sebagai tenaga pengajar di PKN 2 ini untuk berada di track atau di rule yang sesuai yang telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan keputusan Kepala LAN di slide sebelumnya tadi, dan kemudian akan dilihat evaluasinya apakah kompetensi yang dibangun itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira itulah strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu saja meminta masukan, saran, penguatan dari tim evaluator untuk kesempurnaan dari strategi pembelajaran ini. Semoga saja
bagi kita di pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan melaksanakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dapat melaksanakan ini secara berkualitas. Terima kasih atas atensi dari tim evaluator dan semoga saja bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.